Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu dilimpahkannya atas kita. Pemeliharaan Tuhan atas saudara dan saya selalu dinyatakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan pemeliharaan-Mu serta segala kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat yang kelima. Tertulis demikian, "Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hari-hari ini kita berada dalam masa Prapaskah, dan sebagian besar dari kita mengadakan puasa. Umat Katolik berpuasa, dan umat dari gereja Ortodoks juga berpuasa. Selain itu, jemaat dari berbagai gereja denominasi lainnya juga mengadakan puasa. Bentuk dan cara melakukan puasanya ada bermacam-macam, ada variasi dan perbedaan, tapi intinya adalah hati kita ditujukan kepada Tuhan dan sikap hidup kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tentu bukan hanya pada saat berpuasa saja kita menyelaraskan kehendak kita kepada Tuhan, tapi dalam hari-hari yang biasa pun ketika tidak berpuasa, sikap hidup kita menuruti akan firman-Nya. Dalam Yesaya 58 ayat yang kelima ini tertulis, "Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan." Tuhan menegur umat-Nya melalui firman-Nya yang mengadakan puasa. Mereka berpuasa dan merasa bahwa diri mereka telah melakukan yang terbaik dalam puasa mereka. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, puasa mereka sia-sia. Tuhan Yesus juga pernah memberikan teguran kepada orang-orang Farisi yang melakukan puasa. Tuhan menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik dalam kegiatan dan ritual puasa yang mereka lakukan. Mengapa Tuhan menegur umat-Nya yang berpuasa? Tidak lain adalah karena adanya dosa-dosa di dalam berpuasa. Di antaranya adalah dosa kemunafikan. Puasa hanya sebagai topeng, dan puasa dijadikan sebagai pertunjukan. Ada banyak orang yang memiliki sifat narsis secara rohani, ingin dipandang hormat karena melakukan puasa, menunjukkan di media sosial bahwa dirinya berpuasa karena mencari validasi manusia. Padahal di balik puasa itu ada hal-hal yang buruk yang ditutupi, yang sangat tidak dikenan oleh Tuhan. Hal yang kedua, saudara, dosa dalam perbuatan sehari-hari. Ketika berpuasa, umat Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 58 masih mengurusi urusan-urusannya sendiri dan tidak mencari Tuhan. Bahkan ketika berpuasa, mereka melakukan penindasan dan berbagai hal yang melanggar firman Tuhan. Ada kebencian, ada amarah, ada hal-hal kedagingan yang ada di dalam pikiran serta dalam perbuatan. Adalah percuma kalau kita menahan lapar, tapi perbuatan kita tidak berkenan. Dosa yang ketiga adalah menjadikan puasa sebagai alat untuk menyuap Tuhan.
Tidak salah memang berpuasa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi adalah salah kalau kita menganggap puasa sebagai alat untuk memaksa Tuhan bergerak atau bertindak sesuai kemauan kita. Puasa bukan tentang mengubah pikiran Tuhan supaya setuju dengan kita, tapi mengubah hati dan sikap kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kegiatan puasa kita secara pribadi? Hal yang terutama yang Tuhan inginkan dari kita adalah perubahan sikap hati dan sikap hidup, serta pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya dan hidup selalu berkenan kepadanya. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menegur setiap kami, supaya kami hidup dalam kehendak Tuhan, khususnya dalam berpuasa, dan lebih daripada itu yang Tuhan mau agar kami hidup benar di hadapan-Mu, bukan berpuasa sebagai topeng dan menjadi munafik dengan sikap kesalehan kami secara lahiriah, padahal hati kami menjauh dari Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Roh Kudus supaya kami selalu hidup selaras dengan kehendak-Mu. Di setiap hari kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan oleh karena kehidupan kami yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, yang terikat kuasa kegelapan. Lawatlah ya Tuhan, apapun setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dapat mengenal-Mu Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.